Halo guys, di sini saya akan menjelaskan update Corona Sulawesi Selatan. Update Corona Sulawesi Selatan, Selasa, 7 April 2020. Makassar, Goa, Maros semakin waspada dan data per kabupaten. Di sini terdapat foto atau ilustrasi pasien COVID-19, pasien dalam pengawasan PDP, coronavirus disease COVID-19. Dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu 21 bulan 3 2020. Hingga Senin 7 April 2020, pasien positif corona sudah tembus 100-an lebih. Kota Makassar sebagai epicentrum penularan virus corona atau COVID-19 di Sulawesi Selatan semakin perlu meningkatkan kewaspadaan. Demikian juga dengan dua kabupaten penyangga Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa. Tingkat infeksi penularan COVID-19 di tiga wilayah ini terus bertambah dan patut menjadi evaluasi pemangku kebijakan agar lebih tegas menegakkan protokol pencegahan COVID-19. Berikut data terbaru dilansir tribuntimur.com dari website resmi Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Update Corona Sulawesi Selatan Selasa 7 April 2020 hari ini. Dalam kurung Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Inilah data pantauan berikut. Total pasien positif hingga 7 April 2020 di Sulawesi Selatan sebanyak 122 kasus. Sebanyak 23 pasien dinyatakan sembuh. Sebanyak 11 meninggal dunia. Kasus PDP juga meningkat sekarang 306. Sebanyak 262 dalam perawatan tenaga medis. Berikut kota atau kabupaten dan jumlah masyarakat yang positif corona. Sementara di Kota Makassar sudah 76 kasus positif. Kabupaten Goa sekarang 17 kasus positif. Maros dan Sidrap juga perlu waspada, sudah ada 11 yang positif. Berikut kabupaten atau kota yang terinfeksi positif atau dalam pengawasan. Daerah lainnya seperti Sopeng, Takalar, Jeneponto, dan Pindrang. Berikut data-datanya. Anggaran COVID-19 Rp 500 miliar sudah terpakai Rp 10 miliar. Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Haji Muhammad Nurdin Abdullah melarang keras aparatur sipil negara atau ASN untuk mudik jelang Ramadan. Larangan ini merupakan langkah taktis untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Larangan ini berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB nomor 36 tahun 2020 yang mengatur pembatasan bepergian keluar daerah atau mudik. Perlu kita antisipasi sekarang ini adalah para mudik. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa keputusan Menpan RB itu melarang ASN untuk mudik. Ini tegas dan kita tidak akan memberikan tolerir bagi ASN yang mudik. Tegas Nurdin Abdullah saat video konferensi dengan awak media Selasa 7 April 2020. Selain memberikan penegasan kepada ASN, juga diharapkan kepada petugas terkait agar betul-betul menjaga pintu-pintu masuk seperti bandar udara, pelabuhan, dan pembatasan masing-masing daerah. Jangan sampai ada penularan baru lagi selain yang ada sekarang. Nah, kita bisa lihat Makassar ini. Salah satu penularan ini dari kloter umroh, yang kedua bawaan dari keluarga, jelasnya. Sementara untuk kebutuhan alat pelindung diri atau APD sendiri, Sulawesi Selatan segera mendatangkan ribuan dari sebagai sumber. APD kita sudah ada, insya Allah beberapa hari ke depan kita ada 1 kontainer APD, ada 200.000 masker dan
2.500 APD, kacamata lengkap, dan kita akan distribusikan bebernya. Sementara untuk kebutuhan alat pelindung diri APD sendiri, Sulawesi Selatan segera mendatangkan ribuan dari berbagai sumber. APD kita sudah ada, insya Allah beberapa hari ke depan. Adapun rumah sakit lain seperti RSUD Haji Makassar, RSUD Lubang Baji Makassar, dan swasta lainnya hanya menjadi rumah sakit penyangga. Ada 3 rumah sakit yang disiapkan, yang lain itu hanya penyangga. Tidak boleh menerima pasien COVID-19 baik PDP maupun positif selain 3 rumah sakit ini, tegasnya. Sedangkan untuk anggaran Sulawesi Selatan menyediakan 500 miliar dan yang terpakai baru terhitung Rp 10 miliar, termasuk untuk mobilitasi massa peserta Ijtima Ulama Zona Asia di Goa. Semuanya sentral di APBD. Anggaran kita alokasikan ke BPBD. Saya cek tadi pagi itu belum sampai Rp 10 miliar, digunakan untuk termasuk menangani pembubaran Ijtima tutupnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Maaf kalau ada salah kata.